Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok keamanan cyber akan menjelaskan tugas 2 tentang digital forensik. Kelompok kami beranggotakan dari saya sendiri, Nurlailia Salsabila Valentina, Arif Yusufinata, lalu ada Andi Bajang Nurul Iza. Di sini kita yang pertama ada analisa file. Di sini file yang telah diekstrak terdiri dari beberapa file yang di dalamnya terdiri dari chatlog hash.txt, chatlog, John flash disk yang pertama, John flash disk yang pertama.txt, John flash disk 002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu analisa keaslian data. Di sini melalui data John Flash Disk 001 TXT diketahui bahwa ada dua bagian checksum yang bisa digunakan untuk menjadi acuan analisa dari pembuktian keaslian data, yaitu dengan diketahui MD5 checksum dan SHA-1 checksum yang valid. Selanjutnya, perbandingan perbandingan dari eh, John Flash Disk 001, yaitu berikut adalah MD5 dan SHA-1 dari John Flash Disk 001. Lalu selanjutnya berikut adalah MD5 dan SHA-1 dari John Flash Disk 002. Kemudian MD5 dan SHA-1 dari John Flash Disk 001.img. Dan MD5 dan SHA-1 dari John Flash Disk 002.img. Di sini pada John Flash Disk Combine.img, di sini dilakukan kombinasi dari flash disk 001 dan 002. Lalu eh, kita mendapatkan MD5 dan SH1 yang sama. Lalu selanjutnya, maka dari percobaan untuk melakukan verifikasi data dengan diketahui bahwa hasilnya adalah sesuai. Dan data terbukti asli dengan kondisi John Flash Disk 001 dan 002 harus digabungkan dalam bentuk image. Lalu selanjutnya, analisa chat dari yang kita dapat. Bagian terpenting untuk menemukan topik yang sedang dibahas adalah melalui chat dari kedua pihak yang sedang bertransaksi. Di sini terdapat chat pada chat log txt yang mana isinya mendeskripsikan pembahasan yang menjadi target kepentingan dari salah satu aktor. Selanjutnya, di sini telah di-highlight bahwa salah satu aktor, yaitu bos sebelah, membutuhkan bantuan untuk menarget salah satu data yang ada pada perusahaan pada aktor lainnya, yaitu John, dengan tujuan untuk mengetahui desain terkait produk terbaru di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat aksi dari bos sebelah yang melakukan transfer kepada John sebesar 100 juta dengan tujuan yakni Bank Nusantara dengan nomor rekening tersebut untuk dijadikan uang, maka John dari aksi pencurian data desain produk terbaru. Selanjutnya, aktor yang berusaha mencuri data John
ingin menyerah dikarenakan proses yang cukup rumit, ditambah risiko yang cukup tinggi. Hal ini membuat tak sebanding dengan uang yang diterima oleh aktor John dari seluruh faktor yang ada. Selanjutnya, bagian ini menjelaskan terkait keberhasilan aktor John dalam mendapatkan data yang disimpan dalam berupa link dengan keadaan file terkunci dengan password yang disamarkan. Selanjutnya, baik akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah mengenai aktor-aktor yang terlibat pada kejadian ini. Nah, adapun aktor yang terlibat yakni adalah John, yang mana ia akan melakukan pencurian data pada desain produk yang akan dikembangkan pada perusahaannya bekerja. Dan satu lagi adalah aktor yang mana bos sebelah. Di sini kita belum mendapatkan nama aslinya yang merupakan orang yang identitasnya tadi belum diketahui. Tetapi dia memiliki tujuan untuk mendapatkan file data desain produk yang sedang dikembangkan oleh perusahaan John. Di sini kita akan melakukan pembedahan terkait masalah isi flash disk yang tadi ada pada komponen analisa file. Nah, adapun tools yang kita gunakan adalah Autopsy, John the Ripper, dan juga PDF Crack. Autopsy digunakan untuk analisa forensik, John the Ripper digunakan untuk melakukan cracking pada password, dan PDF Crack digunakan untuk brute force ataupun cracking pada file PDF yang terkunci. Di sini adalah penjelasan terkait masalah peristiwa yang ditemukan. Pertama, ketika kita melakukan analisa metaforensik menggunakan autopsi, kita bisa mengetahui bahwa ada dua warna. Yang pertama adalah biru dan juga merah. Biru merupakan adalah file yang exist yang berada pada si flash disknya. Sedangkan yang merah merupakan adalah keadaan file yang sudah di-delete di dalam flash disknya. Nah, ketika kita mencoba membuka isi flash disk, ternyata di folder 3 itu lumayan banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita temui. Yang pertama adalah desain XYZ123 yang mana di sini tuh agak mencurigakan karena tadi di awal sempat dimention bahwasannya John akan melakukan pencurian data pada desain produk perusahaannya. Dan juga di sini ada transfer 01 Desember dan juga 06 Desember serta URL docs. Kita highlight hanya kondisinya pada folder 3 karena di sini yang bagian pentingnya. Nah, ketika kita highlight pertama kali adalah bukti transfernya. Di sini transfer pertama kali dilakukan dengan nominal sebesar 100 juta oleh atas nama Mukidi pada tanggal 01 bulan Desember 2024 dengan jamnya jam 2 lewat 14 dengan kode transaksi sebagai berikut ke rekening tujuan yakni John. Nah, selanjutnya di sini ada bukti transfer kedua yang terjadi pada tanggal 6 Desember tahun 2024 di malam hari oleh atas nama Mukio. Tadi juga sempat dimention bahwa terakhir akan dilakukan transfer oleh bos sebelah secara langsung. Nah, di sini nominal yang digunakan untuk menutup final proyeknya adalah 400 juta. Nah, ketika selanjutnya kita mencoba memeriksa terkait desain XYZ123.pdf, ternyata datanya terenkripsi. Begitu juga ketika kita mencoba membuka data yang terenkripsi, malah ternyata datanya dikunci oleh password. Ketika kita mencoba mencari tahu asal URL-nya dari mana, karena kan tadi disamarkan, ternyata sama, isi filenya juga terkunci. Akhirnya, di sini kami mencoba melakukan ekstraksi strings pada seluruh isi data yang ada pada flash disk. Nah,
di sini setelah kita berhasil melakukan ekstraksi pada stringnya, kita melakukan yang namanya brute force ataupun pencobaan crack password menggunakan John the Ripper toolsnya untuk mengetahui sebenarnya penggunaan passwordnya ini apa gitu. Nah, kebetulan kita tadi sudah mendapatkan word listnya dengan melakukan ekstraksi string dan di sini saya sudah ubah nama word listnya menjadi data.txt untuk isi filenya dan kita mendapatkan bahwa passwordnya adalah open untuk si URL docs-nya. Dan ketika kita mencoba membuka design XYZ123 encrypt-nya dengan data string yang sama, kita mendapatkan bahwa user password-nya itu adalah secret. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu kesimpulan yang kami dapat itu ada yang pertama, next. Bukti yang kami dapat itu ada yang pertama itu bukti transfer dari Mukidi ke penerimanya itu si John. Selanjutnya, bukti transfer kedua itu pengirimnya dari Mukio dan penerimanya itu ada dari John. Selanjutnya, ini ada hasil file yang berisi link yang telah diretas menggunakan password open. Selanjutnya, di sini ada PDF ketika dibuka yang didapat dari link yang sebelumnya dan menggunakan password secret. Selanjutnya, dan tersangka yang kami dapat itu ada yang pertama ada John dan yang kedua ada bos sebelah yaitu Mukio. Oke, cukup sekian presentasi tugas kedua dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.